Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A angkatan 2019 UIN Alauddin Makassar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perumusan dan implementasi anggaran pendidikan yang merupakan tugas salah satu mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan yang diampuh oleh salah satu dosen terbaik kita, yaitu Ibu Siti Ibrah Mustafa Kamal, SE, MSc. Baik, sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Halo guys, nama saya Fekti Ekiza, biasa dipanggil Ekis, NIM 20300119018. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Hidayatullah Zainal, biasa dipanggil Ana, dengan nomor induk mahasiswa 20300119030. Saya Nur Alam Saputra dengan NIM 203111901. Halo guys, perkenalkan nama saya Hadira, biasa dipanggil Dira, NIM 20300119034. Nama Meli Minur Fatima, NIM 20300119045. Hai guys, nama saya Nur Wahida, biasa dipanggil Wahida, NIM 20300119009. Halo guys, saya Tri Suci Ramadhani, biasa dipanggil Suci, NIM 20300119011. Materi poin pertama yaitu perumusan anggaran pendidikan. Jadi, dalam anggaran pendidikan itu ada keuangan dan pembiayaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang keuangan dan pembiayaan. Jadi, keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengolahan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan data secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan. Artinya, setiap program yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan dan memerlukan anggaran lembaga, yaitu biaya keuangan. Selanjutnya, penyusunan anggaran pendidikan itu biasa dikenal dengan istilah penganggaran pendidikan. Nanang Fatah, dalam buku Nanang Fatah tahun 2006 halaman 47 menjelaskan juga bahwa penyusunan anggaran atau budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, tergambarlah kegiatan yang akan dilaksanakan suatu institut atau lembaga. Adapun prinsip dan prosedur penyusunan anggaran di lembaga pendidikan, yaitu memiliki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian. Maka anggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk mulai menilai kinerja organisasi pendidikan. Yang keempat,
adanya dukungan dari pelaksana, mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Nah, dalam melakukan penyusunan anggaran dan perencanaan pendidikan kabupaten atau kota, harus merespon aspirasi dari bawah dengan melakukan analisis lingkungan strategi untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategi harus diakomodasi dan diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan dan penyusunan anggaran pendidikan agar perencanaan dan anggaran tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategi. Dalam kenyataan, praktik perumusan kebijakan anggaran pendidikan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat intervensi kepentingan. Nah, selanjutnya bagian B, implementasi anggaran pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih komponen anggaran pendidikan itu. Komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sedangkan anggaran melalui transfer daerah antara lain seperti dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil atau DBH, dan otonomi khusus pendidikan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penggunaan dana alokasi khusus. Dalam hal ini, pengimplementasian anggaran dalam bidang pendidikan. Seperti yang pertama, rehabilitasi gedung sekolah atau ruang kelas. Yang kedua, pengadaan atau rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih dan kamar mandi dan WC. Yang ketiga, pengadaan atau perbaikan ruang kelas dan lemari perpustakaan. Yang keempat, pembangunan atau rehabilitasi rumah dinas penjaga atau guru dan atau kepala sekolah. Dan yang kelima, seperti peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah. Nah, selanjutnya, siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan implementasi anggaran pendidikan itu sendiri? Menurut Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK dalam bidang pendidikan, lebih spesifik lagi, dalam hal ini implementasi dan perumusan anggaran pendidikan, bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, pemerintah provinsi, yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota, yang ketiga, dinas pendidikan kabupaten atau kota, yang keempat, dewan pendidikan kabupaten atau kota, yang kelima, kepala sekolah, yang keenam, komite sekolah, dan yang ketujuh, panitia pelaksana tingkat sekolah. Keempat, jangka waktu dalam perumusan dan implementasi anggaran pendidikan. Mekanisme penyusunan anggaran pendidikan pada APBD Kabupaten. Prinsip dan kebijakan yang dikemukakan dengan sepenuhnya berusaha untuk diterapkan dalam penyusun APBD setiap tahunnya. Lebih lanjut, dalam hal mekanisme penyusunan APBD, bidang pendidikan di Kabupaten Solok dapat dijelaskan bahwa pada awalnya perencanaan APBD diawali dengan adanya musyawarah pembangunan tingkat nagari atau desa yang diikuti oleh kepala-kepala jorong atau kampung, tokoh masyarakat dari lembaga-lembaga yang ada di nagari yang isinya memutuskan proyek atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh nagari, dalam hal ini program pendidikan. Selanjutnya, rancangan yang sudah ada dibawa ke rapat kerja legislatif dan diteruskan ke eksekutif. Setelah tuntas di panitia anggaran dengan pandangan dan ketentuan sebagaimana belanja pembangunan dan program-program yang menjadi prioritas, juga belanja rutin baru. Selanjutnya, rencana disampaikan secara formal oleh pemerintah di hadapan sidang paripurna DPRD tentang APBD.
Setelah APBD ditetapkan, maka anggota dewan turun ke masyarakat untuk melihat langsung apakah pelaksanaan kebijakan APBD dapat benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Proses ini memakai waktu hingga berbulan-bulan, kurang lebih selama 2 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, anggota dewan memperlihatkan aspirasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan atau program yang telah ditetapkan dan sudah semestinya apabila pelaksanaan kebijakan tersebut benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam perumusan dan implementasi pendidikan. Seorang guru bisa saja menjadi panitia dalam pelaksanaan implementasi anggaran pendidikan di tingkat sekolah. Adapun tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana tingkat sekolah adalah sebagai berikut. A. Perencanaan. Menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Mempresentasikan rencana kegiatan kepada unsur-unsur dari sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah. 2. Pelaksanaan. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan, menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan diketahui secara terbuka oleh masyarakat. 3. Pelaporan. Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan, baik itu bulanan dan akhir hasil kegiatan. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah yang akan melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Terima kasih. Aplikasi yang digunakan dalam keuangan pendidikan. Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan laporan keuangan yang sekarang disusun berupa laporan penerimaan yang ditandingkan dengan laporan pengeluaran. Penandingan kedua komponen menghasilkan saldo kas. Laporan keuangan disusun berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan dan pengeluaran bulanan tata usaha keuangan sekolah. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran diterima bendahara, kemudian dicatat dalam buku catatan. Dari pembukuan tersebut kemudian disusun laporan. Laporan disusun adalah laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kas. Laporan keuangan lainnya seperti neraca, aliran arus kas, dan perubahan ekuitas belum disusun. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang ada belum cukup jumlahnya dan kapasitas sumber daya manusianya belum ditingkatkan. Pengelolaan keuangan sudah mengenakan aplikasi keuangan yang digunakan untuk merekap penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, Microsoft SQL Service 2005 adalah sebuah terobosan baru dari Microsoft dalam bidang database. SQL Service adalah sebuah DBMS database management system yang dibuat oleh Microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan dunia pengelolaan data menyusul pendahulunya seperti IBM dan Oracle. SQL Service 2005 dibuat pada saat kemajuan dalam bidang hardware yang sedemikian pesat. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa SQL Service 2005 membawa beberapa terobosan dalam bidang pengelolaan dan penyimpanan data. Yang kedua, Microsoft Visual Basic Net 2008 merupakan suatu program yang sangat populer di kalangan programmer dan banyak digunakan di dalam dunia pemrograman. Dan yang ketiga, Crystal Report merupakan salah satu produk dari Siegel Software yang menangani perkembangan teknologi penyajian laporan. Crystal Report merupakan salah satu produk yang terupdate dan memiliki berbagai keunggulan. Aplikasi dalam keuangan pendidikan dan penggunaannya. Keuangan dalam sekolah sangat penting demi berlangsungnya belajar mengajar yang berkualitas dan efektif. Sebelumnya, kebanyakan sekolah mengatur keuangan sekolah secara langsung. Meskipun cukup mudah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa lebih banyak risiko yang akan dialami pemegang keuangan. Beberapa risiko diantaranya kehilangan uang dan kerusakan uang. Aplikasi keuangan sekolah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengatur administrasi keuangan.
Aplikasi yang pertama yaitu Microsoft SQL Server 2005 adalah sebuah terobosan baru dari Microsoft dalam bidang database. SQL Server adalah sebuah database manajemen sistem yang dibuat oleh Microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan dunia pengolahan data, menyusun pendahuluannya seperti IBM dan Oracle. Penyajian SQL dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu DDL, Data Definition Language, yaitu yang digunakan untuk membuat tabel, indeks, dan relasi database, yang termasuk diantaranya yaitu create, membuat, after, mengubah, dan tipe menghapus. Yang kedua yaitu DML, Database Manipulation Language, yang digunakan untuk memanipulasi data seperti menyiapkan data baru, memilih, mengurutkan, dan melakukan perhitungan terhadap data. Yang termasuk diantaranya itu memilih data, insert menambah data, dan delete menghapus data, serta update mengubah data. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakan SQL Server yang berbasis data besar. Yang kedua yaitu Microsoft Visual Basic Net 2008 merupakan suatu program yang sangat populer di kalangan programmer dan banyak digunakan di dalam dunia pemrograman. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk codingannya menggunakan dialek bahasa basic yang cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para pemula maupun para developer dalam pengembangan aplikasi skala kecil sampai skala besar. Visual Basic tidak hanya terdapat dalam bahasa pemrograman tersendiri, namun sistem pemrograman Visual Basic juga terintegrasi dalam Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Excel, serta beberapa aplikasi Microsoft lainnya. Kemampuan atau manfaat dari Visual Basic diantaranya seperti 1. Untuk membuat program aplikasi maupun animasi berbasis Windows. 2. Untuk membuat objek add-in seperti Control, Activity X, File Have, aplikasi internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menguji program dan menghasilkan program yang bersifat executable. Kegunaan aplikasi Visual Basic adalah untuk membuat program berbasis Windows, mulai yang sederhana sampai pemrograman yang lebih kompleks. Contohnya itu pembuatan aplikasi kasir atau perpustakaan. From ini berfungsi untuk menentukan modal akhir sekolah dengan menghitung modal awal dan laba atau rugi yang dihasilkan. Pada from neraca yang berhak mengakses hanya bagian bendahara. From ini berfungsi menyimpan neraca dengan memilih periode yang telah disimpan. Terima kasih, itulah materi dari saya, akan dilanjutkan oleh adik saya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RKM dan RAPBS. Jadi antara RKM dan RAPBS itu sebenarnya dua hal yang hampir sama. Jadi RKM ini merupakan pembaruan nama dari RAPBS. Meskipun seperti itu, fungsinya tetap sama. Meskipun di sekolah-sekolah saat ini masih banyak juga yang masih menggunakan istilah RAPBS dalam pelaporan atau pengelolaan keuangannya. Nah, RAPBS itu sendiri adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, di mana di dalamnya berisi tentang pengelolaan keuangan yang ada pada suatu madrasah atau sekolah. Begitupun dengan RKM. Nah, di dalam RKM ini atau rencana kegiatan anggaran madrasah ini juga berisi tentang pelaksanaan atau pengelolaan keuangan yang ada pada madrasah maupun sekolah, mulai dari tahap perencanaan pendapatan, penatausahaan, penyaluran anggaran, sampai pada pelaporan dan pengevaluasian anggaran yang ada.